dengan sumber makanan tadi artinya. Ya, kalau di alam terbuka di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini ya. Walaupun masih panas-panasan tidak masalah. Sebelum kita mulai materi hari ini, ketua kelas biasa si pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini dimulai. Doa selesai. Baik. Baik. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 16 masuk. Oh, 1 keluar ya kemarin ya. 2, 11 masuk. Semua dari absen 1 ya hari ini ya? 19 dari Muhammad. Minggu kemarin berarti terakhir bertemu kita sudah belajar tentang pembagian masa praaksara menurut arkeologis ya. Kemarin ya sampai ke zaman logam itu sudah beres semua. Hari ini kita lanjutkan fokus tentang teknologinya. Jadi kan alat-alat zaman dulu, penemuan-penemuan zaman dulu tuh ada alat-alatnya, betul ya? Nah, kita fokus hari ini ke teknologinya. Jadi teknologi atau perkembangan teknologi masa praaksara. Saya mau tanya dulu sebelum kita mulai ke materi. Ini dulu yang pentingnya deh. Sebelum kalian nanti mulai berdiskusi. Apa itu teknologi? Teknologi itu apa? Tiap hari menggunakan teknologi. Teknologi itu apa tapi? Ini kata kunci langsung nanti kelamaan ya. Nanti sampai pulang nggak beres-beres nih. Jadi alat yang digunakan diciptakan oleh manusia. Ini kata kuncinya untuk mempermudah hidup manusia. Jadi apapun itu, walaupun terlihat sederhana, mungkin kalian taunya sekarang tadi alat komunikasi handphone, buat browsing, buat YouTuber, itu teknologi betul. Tapi pada masa dulu perkembangan teknologi tentu sederhana. Nah, walaupun sederhana itu tetap teknologi. Misalkan nanti kelompok 1 ngebahas apa kemarin? Penemuan api ya. Penemuan api itu teknologi. Nanti ini tempat tinggal itu teknologi. Hari ini saya langsung bagi LKPD karena diskusinya kan sudah ya. Karena diskusinya sudah, saya bagi LKPD, kita pelajari dulu LKPD. Setelah itu kalian langsung, saya ingin tahu dulu hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kalian tentang identifikasi masalah yang nanti kalian tuliskan di kegiatan 1 ya. Oke, kelompok 1, pertanyaan apa yang telah kalian buat? Coba perwakilannya bisa berdiri sambil bilang, sambil bacakan pertanyaan yang sudah kalian buat, salah kalian kemukakan. Si masalahnya ya. 1. Kapan masyarakat praaksara menemukan api? Kapan masyarakat praaksara menemukan api? Oke, kedua. 2. Arti penting api bagi masyarakat praaksara. Arti penting berarti manfaat maksudnya ya. Jadi manfaat api bagi masyarakat praaksara. Kelompok 2, silakan. Apa penemuan kalian? Bagaimana cara praaksara Masyarakat praaksara maksudnya. mencari tempat tinggal? Mencari Tempat tinggal. bagaimana memilih tempat tinggal. Oke, terus yang kedua? Mengapa tempat tinggal masyarakat praaksara selalu dekat dengan air dan alam terbuka? Selalu dekat dengan ini di masalah ya. Oke, silakan itu 2 udah oke 2. 4. Teknik pembuatan logam apa saja? Teknik apa saja teknik pembuatan logam nanti pertanyaannya. Oke, lanjut. Apa kekurangan dan kelebihan logam ya? Teknik logam yang tadi. Oke, silakan yang sudah punya jawabannya, yang sudah punya pertanyaannya, silakan dicatat di kegiatan 1 LKPD, langsung cari diskusikan jawabannya ya. Untuk ditulis di kegiatan 2. Oh, jadi pertanyaan pertama, apa saja teknik pembuatan alat dari batu? Kalian cari perbedaannya juga ya. Jadi mungkin perbedaan aja, perbedaan teknik pembuatan alat dari batu. Yang ketiga, alat-alat yang
hasilkan itu ya. Oke, silakan catat di kegiatan 1. Nah, di kegiatan 1 ini nanti hasil diskusi kalian cari di kegiatan 2. Oke, langsung dicari ya. Maksudnya kita kan apa sih buat pertanyaan di sini? Ya. Terus jawaban pertanyaan di sini. Iya, betul. Nanti yang di sini tuh yang kalian bacakan di sini. Jadi kalian baca dari sini. Nah, pertanyaan yang tadi dari sini. Iya, Pak. Makasih. Ya. Udah nyari, udah ketemu. Gara-gara kemarin langsung nyari jawaban, Bat ya. Gimana? Apa yang bingung? Ini kan pertanyaan di sini. Iya. Terus jawabannya di sini. Iya, betul, jawaban di sini. Yang hasil nanti kalian bacakan di depan tuh yang ini, ya. Udah, coba cari lagi dulu ya. Jadi jangan tahun ya, kalau tahun nggak mungkin ada yang tahu. Tapi sejak kapan api mulai digunakan? Mungkin kalian tambahkan penemuan api gimana zaman dulu. Kok orang dulu bisa tahu api bisa digunakan? Kan bisa tuh kalian tambahkan tuh di sana ya, cari ya. Kan sejak ini apa? Gua coba lihat karena keberadaan air memberikan beragam manfaat. Oh ya, itu jawabannya. Oke, yuk sambil yang lain bantuin ngapain nih apa? Udah karena udah semua kerja kemarin langsung kerja kelompok diberesin semua gitu. Luar biasa ya. Oke, sudah. Tempatkan. Alatnya apa? Ini alat dari teknik pemangkasan. Kalau dari teknik Paluis itu apa contoh alatnya? Jadi berdasarkan teknik UPAM, kapak-kapak. Dari kelompok 1 dulu. Silakan hasil diskusi jawabannya apa tadi? Yang lain dengarkan. Kelompok lain dengarkan. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Pertanyaan bisa, bentuk tanggapan juga bisa. Oh, saya sepakat dengan itu nanti gini-gini, atau mungkin ada sanggahan, itu salah, nggak masalah ya. Jawaban 1. Api ditemukan pada masa Paleozoikum. Percikan dari gesekan batu yang kemudian membakar rumput itulah yang menghasilkan api. 2. Untuk apa penggunaan api? Untuk menghangatkan diri daripada dingin. Menghangatkan api. Ingat ya, berarti menghangatkan itu zaman dulu kan beda dengan sekarang. Oh, itu pertanyaan kalian nomor 2 tadi kan? Pertanyaan kenapa dekat air dan dekat dengan alam terbuka apa? Jawabannya apa? Dia dekat dengan air kenapa tadi jawabannya? Karena keberadaan air memberikan keberagaman manfaat. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Keberadaan air di suatu lingkungan mengundang hadirnya berbagai binatang sehingga dapat menjadi suatu sumber makanan. Sedangkan tinggal di alam terbuka seperti gua, karena dijadikan tempat tinggal manusia berubah karena berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Oke, berarti kalau air gimana berarti tadi? Karena apa dekat dengan air untuk dekat dengan sumber makanan tadi ya katanya? Ya, kalau di alam terbuka di gua itu untuk mencari perlindungan. Oke, berarti kalau tadi api seperti tadi, nah sekarang tempat tinggal itu ini bukan tempat tinggal itu teknologi bukan? Teknologi ya. Ada pertanyaan nggak tentang tempat tinggal ke manusia ke kelompok 2? Tanyain tempat tinggalnya apa sih dulu emang? Apa tadi tempat tinggalnya apa? Gua ya namanya Abrisos Roche. Dari mana kita tahu kalau gua itu bisa merupakan tempat tinggal manusia? Pertemuan kemarin sudah sedikit disinggung itu. Kenapa? Ada gua nih, kita tahu gua itu adalah pernah ditempati oleh manusia. Apa? Kenapa kita bisa tahu? Kan gua sama semua. Iya, bingung. Tambahan dari saya berarti ya. Berarti ingat, gua aja betul ya. Gua ditempati oleh manusia praksara sudah betul. Cuma ada beberapa hal yang bisa membuat kita yakin di sana pernah ada manusia. Yang pertama tentu ada hasil-hasil karyanya. Kalau kalian pernah melihat ada lukisan-lukisan di gua ya, yang tangan dan lain sebagainya. Nah itu adalah berarti manusia pernah di sana. Kan nggak mungkin gambar tangan manusia digambar oleh binatang. Ada gambar-gambar di Gua Sulawesi itu banyak tuh. Yang kedua ada sampah dapur. Ingat itu ya. Abrisos Roche tempatnya, sampah dapurnya namanya Kejoken mau dinger. Yang ini nih. Nah ini nih. Yang sebelah kelompok 3. Bagaimana teknik
dari batu. Teknik pemangkasan, Bu. teknik legalus, teknik pemangkasan dilakukan dengan cara memangkas batu menghilangkan hasil batu Oke. untuk memperoleh bentuk permukaan yang tajam dan bagian pegangan. Itu teknik pemangkasan. Satu. Oke, dua. Teknik legalus, legalus adalah teknik Teknik Levallois itu dari Prancis ya, bacanya Levallois. Kalau saya tidak. mengasah batu untuk mendapatkan alat-alat Nah, berarti ini kalau diasah jadi halus itu berarti peninggalan Neolitikum ya. Ya. Kenapa ada beda teknik? Karena memang alat yang dihasilkan pun fungsinya berbeda. Itu di kesimpulan ditambahkan itu ya. Kelompok 4 silakan. Apa hasil pertemuannya? Perbedaan teknik pengolahan alat dan logam beserta kelebihan dan kekurangan dari teknik. Oke, itu yang kamu temukan. Yang pertama, perbedaan teknik pengolahan logam. Pak. Yaitu perbedaan teknik pengolahan logam dibagi menjadi dua, Ini yaitu sini. Perdu dan Grimaldi. Perdu disebut Acir perdu ini teman dari saya ya. Secara harfiah itu artinya adalah lilin yang hilang. Jadi kalau acir perdu itu kalian bikin cetakan dari lilin. Kalian buat kesimpulan hasil yang tadi, tambahan dari saya termasuk ya. Kalau nggak ada tambahan berarti udah kesimpulan kalian saja ya. Tulis di kegiatan 3. Udah langsung. Tadi nggak ada tambahan, sudah lengkap banget soalnya. Saya bingung nambahin apa. Oke, udah ya. Kalau udah nggak apa-apa. Kesimpulannya sudah jadi mana? Udah belum mulai ngarang. Iya, termasuk tambahan dari saya ya. Oke, tambahan dari saya. Kelompok 3. Udah dibikin. yang tambahan dari Bapak. Yang tambahan dari saya apa tadi? Bukti bahwa ada barang Oh, yang itu tambahannya, kesimpulannya. Bagaimana dengan semuanya dan dia. Ya udah, oke, bisa lah ya. Kesimpulannya mana? Belum ya, udah tulis cepat. Ayo, waktunya 5 menit, coba saya lihat dulu. Mana? Oh, itu. Waktu pengerjaan soalnya berarti saya kasih waktu 8 menit ya. 8 menit, kan 4 soal, 1 soal 2 menit. Setelah beres dikumpulkan dengan, jadi tiap kelompok langsung dimasukin dengan LKPD-nya ya. Oke, saya mulai dari sekarang. 8 menit. Terbaca semua? Tulisannya kebaca? Ada yang nggak jelas? Pertanyaan terakhir sebelum menutup hari ini, kira-kira dari semua teknologi yang tadi kalian tahu, teknologi sederhana tentu ya. Ya sederhana walaupun dengan di zaman sekarang sudah tidak ada. Kira-kira nilai apa yang bisa kalian ambil? Nilai itu kan bisa macam-macam ya. Kerja keras, semangat, kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Menurut kalian, dari teknik-teknik yang diciptakan oleh masyarakat praaksara, nilai apa yang bisa kalian ambil? Kreatif. Kenapa harus kreatif? Kenapa harus kreatif? Kalau nggak kreatif kan tidak kepikiran membuat alat-alat baru. Nah, zaman dulu sangat kreatif dengan alat seadanya, ngelihat batu tajam dipakai alat berarti kita harus sadar bahwa nilai tadi kita bisa ngambil kreatifnya. Kita harus kreatif terus nih. Anak sekarang harus kreatif dong. Pak, saya seneng make up, buka YouTube channel pakai mual. Pak, saya suka ngejahit, bikin jahitan, masukkan ke YouTube, bisa jadi iklan. Pak, saya seneng main game, streaming, banyak. Kurang terkenal apa itu, siapa? Just No Limit ya kalau cowok ya. Harus kreatif, melihat peluang. Ya, kreatif melihat peluang, harus kerja keras tentu. Semua hal kalau kalian nggak kerja keras percuma. Tidak ada. Kalau gitu nanti hari ini kita tutup. Ketua kelas bisa dipimpin doa dulu sebelum kita pulang. sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oh, ya. Sebelum pulang kalian bereskan dulu seperti semula agar besok tidak kaget jam kelas pagi ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.